Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada subuh hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada subuh hari ini kita masih lanjutkan pengajian tafsir maudhu kita yang temanya adalah tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah pelajaran yang lalu kita pelajari bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam meninggalkan Mesir lalu sampai ke suatu daerah yang namanya daerah Madian, di mana di daerah Madian itu bertemu dengan salah seorang nabi yang namanya Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Dan Nabiullah Shu'aib alaihissalam telah melakukan perjanjian dengan Musa akan mengawinkan salah seorang putrinya. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam bekerja sama Nabi Shu'aib selama 8 tahun atau 10 tahun kalau dia mesempurnakan, maka pada surah Al-Qasas ayat 29 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Setelah Musa telah menyelesaikan perjanjiannya selama 8 tahun atau 10 tahun, dan dia sudah memperistrikan salah seorang putri Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Dan setelah mempersunting putri Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa merindukan untuk kembali ke negeri Mesir. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasara bi ahlihi. Dan Musa berjalan menuju ke Mesir, untuk kembali ke Mesir. Ketika Nabi Musa beserta dengan keluarganya berjalan menuju ke Mesir, anasa min janibit turi nara. Nabi Musa melihat api di lereng Gunung Tursina. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ketika Nabi Musa berjalan di malam hari yang gelap, Nabi Musa melihat api di lereng gunung
Turzina. Gunung ini Bapak Ibu yang saya muliakan antara Palestina dengan Mesir, dan kita tahu gunung ini juga pernah diangkat untuk diancamkan kepada Bani Israel kalau dia tidak melaksanakan ajaran Taurat dengan benar. Qala li ahlihim kuzu. Musa berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini dulu. Inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jaswatin minan nar. Kata Nabi Musa, tinggallah di sini dulu. Aku melihat api. Jadi ketika di malam gelap Nabiullah Musa berjalan menuju ke Mesir, tiba-tiba di lereng Gunung Turzina dia melihat api. Kata Nabi Musa, la'alli atikum minha bi khabarin, mudah-mudahan aku bisa datang ke sana dan kembali membawa sebuah berita. Au jaswatin minan nar, atau setidaknya aku bisa mengambil sepercik api. La'allakum tastalun, agar bisa menghangatkan badan. Jadi gambarannya Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabiullah Musa berjalan menuju ke Mesir dalam keadaan gelap gulita dan sangat dingin. Makanya dia mengatakan, kalau aku tidak mendapatkan berita dari api itu, setidaknya aku bisa mengambil sepercik api untuk menghangatkan badan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu pada ayat ke-30 daripada surah Al-Qasas, falamma ataha nudiya min syatil wadil aiman. Ketika Nabi Musa mendatangi api itu, nudiya min syati al-wadil aiman, tiba-tiba Musa dipanggil di suatu pinggir lembah sebelah kanan, bil buqatil mubarakati minas syajarah, di sebidang tanah yang diberkati dari sebuah pohon. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam Bapak biasa melihat mendatangi api ini, tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala fi buqatil mubarakah, di sebidang tanah di lembah itu yang penuh dengan berkah, minas syajarah, dari sebuah pohon. Lalu Allah berfirman, an ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Allah berfirman, wahai Musa, inni anallah, sesungguhnya aku Allah. Jadi ketika Nabi Musa sampai di api itu Bapak biasa muliakan, dia mendengarkan suara panggilan, inni anallah ya Musa, sesungguhnya ini aku Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Wa an alqi asak. Jadi pada ayat selanjutnya Allah berfirman, Musa, lemparkan tongkatmu. Karena waktu itu Nabi Musa membawa tongkat. Lalu Allah berfirman, wa an alqa asaka, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Jadi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dia melihat tongkatnya itu bergerak-gerak. Lalu digambarkan ka'annaha jan, seakan-akan tongkatnya itu menjadi ular yang gesit, yang lincah. Bapak Ibu yang saya muliakan, walla mudabiran walam yu'aqib. Nabi Musa lari ketakutan dan dia tidak menoleh ke belakang.
Jadi ketika Nabi Musa melihat tongkatnya bergerak, seakan-akan ular yang lincah kelihatannya, Musa lari. Walam yu'aqqab, dan dia tidak menoleh ke belakang. Lalu Allah berfirman, ya Musa, aqbil wala takhaf. Wahai Musa, marilah, jangan takut, kata Allah. Bapak Ibu yang sebelah kan. Jadi ketika Musa lari, ketakutan, Allah berfirman, Musa, aqbil, kemari, wala takhaf, jangan takut. Innaka minal aminin, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Kemudian yang kedua, diperintahkan Nabi Musa, usluk yadaka fi jaybika, masukkan tanganmu di leher bajumu. Bapak biasa belakang. Ketika Nabi Musa memasukkan tangannya di leher bajunya, takhruju bayda' min ghairi su, maka keluar cahaya yang sempurna tanpa cacat, min ghairi su. Watmum ilaika janahaka minar rah, kata Allah Musa, kedapkan kedua tanganmu di dadamu ketika kamu ketakutan, karena ini persiapan untuk menghadapi seorang yang zalim. Lalu Allah mengatakan, Musa, kedapkan tanganmu kalau kamu ketakutan. Lalu Allah berfirman, fadzalika burhanani mir rabbika. Inilah kedua mukjizat datang dari Tuhanmu. Ila fir'auna wa malaihi, kamu bisa pertunjukkan di hadapan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Kenapa? Innahum kanu qauman fasikin, karena sesungguhnya Fir'aun beserta kaumnya, pembesar-pembesarnya, termasuk orang-orang yang fasik. Disinilah Nabiullah Musa alaihissalam, Bapak Ibu yang semuliakan, mendapat wahyu pertama ketika dalam perjalanannya menuju ke Mesir. Lalu pada surah Asy-Syu'ara Allah juga subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita peristiwa diberikannya wahyu kepada Musa alaihissalam. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa isnada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran ketika ada suatu peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran, maka Allah selalu menganjurkan kita senantiasa mengingat. Itulah lahirnya istilah peringatan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Banyak sekali dalam Al-Quran peristiwa-peristiwa disuruh kita mengambil pelajaran. Ini di awal surah Asy-Syu'ara ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'iz. Waw di sini bermakna uskur, dan ingatlah. Ini maknanya bahwa suatu peristiwa yang bisa kita mengambil pelajaran, kita itu dianjurkan untuk senantiasa memperingati, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam rangka mengambil pelajaran. Wa'iz, dan ingatlah. Is ketika. Jadi is itu maknanya hina izin, ketika. Ketika kapan? Nada rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin. Ketika Tuhanmu menyeru Musa, anitil qaumaz zalimin, datangilah kaum yang zalim. Dan dimaksud di sini Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Qaum Fir'auna ala yattaqun, qaum Fir'auna ala yattaqun.
yaitu kaum Fir'aun, kenapa mereka tidak mau bertakwa? Jadi Nabi Musa itu disuruh mendatangi Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun dengan pembesar-pembesarnya itu adalah kaum yang zalim. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kata Nabi Musa ketika berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. Musa berkata, wahai Tuhanku, inni akhafu an yukazzibun, aku takut mereka mendustakanku, mereka tidak mempercayaiku. Wa yadiku sadri wa la yantaliku lisani, dadaku sesat, sempit. Kan biasa kita kalau kita takut sama orang, Bapak Ibu yang saya muliakan, seakan-akan dada kita itu ketakutan, gambarannya sesak napas. Dadaku sempit, artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Wala yantaliku lisani, dan lisanku keluh. Karena Nabi Musa, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu dalam riwayat dia tidak fasih bahasanya. Kalau dalam bahasa Bugis kita itu ceculila. Kenapa? Karena waktu kecilnya, sekira pelajaran yang kita lalu pelajari, waktu kecilnya ya disodorkan antara api dengan roti untuk menguji bahwa sesungguhnya anak itu tidak ada pengetahuannya. Lalu Firaun mengatakan, tidak, kalaulah seandainya Musa mengambil roti waktu itu, maka sudah dibunuh oleh Firaun. Tetapi Allah memerintahkan Jibril untuk memindahkan tangannya Musa ke api, lalu memasukkan ke mulutnya. Selamatlah Nabiullah Musa dari pembunuhan Firaun. Nah, inilah yang dikatakan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wala yantaliku lisani, lisanku itu keluh, tidak fasih. Fa'arsil ila Harun, ya Rab, utuslah bersamaku Harun, saudaranya sendiri Nabiullah Musa alaihissalam. Walahum alayya zambun fa'akhafu an yaqtulun, aku berdosa kepada mereka. Jadi Nabi Musa, Bapak Ibu yang saya muliakan, dia masih ingat ketika dia pukul bangsa Kipti itu, ketika dia bertengkar dengan Bani Israel, dia pukul bangsa Kipti satu kali langsung mati. Dia merasa bersalah. Makanya Nabi Musa mengatakan, walahum alayya sambum fa'akhafu an yaqtulun, ya Rab, aku berdosa kepada mereka, aku takut kalau mereka membunuh aku. Qala kalla, Allah berfirman, Musa jangan takut, kalla, jangan takut, mereka tidak membunuh kamu itu. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang sebelahkan. Fazhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un, pergilah kamu berdua dengan Harun. Bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Inna ma'akum mustami'un, sesungguhnya kami menyertaimu, mendengarkan apa yang mereka katakan. Lalu pada ayat selanjutnya Allah berfirman, Fatiha Fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin, datangi Fir'aun, kata Allah. Faqula, katakan kepada Fir'aun, inna rasul rabbil alamin, sesungguhnya kami ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Kemudian katakan kepada Fir'aun, an arsil ma'ana Bani Israel, lepaskanlah bersama kami pergi Bani Israel. Artinya Musa ambil Bani Israel
Jangan biarkan bersama dengan Firaun untuk disesatkan. Lalu Firaun berkata ketika Nabi Musa menyampaikan ini, lepaskan Bani Israel, biarkan pergi bersama kami. Kata Firaun, alam nurabbika fina walida. Kata Firaun, wahai Musa, alam nurabbika, bukankah kami melindungi kamu, mendidik kamu, fina, di dalam keluarga kami, walida, ketika kamu masih bayi. Kata Firaun, bukankah kami yang melindungi kamu, mendidik kamu, mengasuh kamu ketika kamu masih bayi? Kata Firaun, walabista fina min umrika sinina, dan kamu tinggal bersama keluarga kami. Kata Firaun, min umrika sinina, beberapa tahun umurmu. Kamu itu tinggalkan kami ketika kamu sudah dewasa. Kamu sejak bayi, remaja kami pelihara kamu, tapi ketika kamu dewasa, kata Firaun, kamu tinggalkan kami. Wa fa'alta kallati fa'alta. Kata Firaun mengatakan, ya, dan engkau telah melakukan perbuatan yang telah engkau lakukan. Jadi maksud di sini, engkau telah melakukan kesalahan dengan membunuh kelompok kami. Ketika bangsa Kipti ditinju oleh Musa lalu meninggal, itulah yang diingatkan oleh Firaun, Musa, wa fa'alta kallati fa'alta, kamu telah melakukan kesalahan dengan membunuh dari kelompok kami, keluarga kami. Wa anta minal kafirin, sementara kamu ingkar terhadap kebaikanku dan ingkar terhadap ketuhananku. Karena Firaun itu menganggap dirinya Tuhan, sampai dia mengatakan, kami sudah berlaku baik kepada kamu Musa dengan mendidik, melindungi kamu sampai dewasa, tapi apa balasannya? Justru kau melakukan kesalahan dengan membunuh kaum kami, dan engkau telah ingkar terhadap kebaikanku, kata Firaun, dan ketuhananku. Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha izan wa ana minad dhalin. Kata Nabi Musa, memang aku lakukan itu, waktu itu aku dalam keadaan sesat. Jadi Nabi Musa mengakui sendiri, Bapak Ibu semuliakan, bahwa ketika dia membunuh Kipti, dia melakukan kesalahan besar. Lalu dia istighfar taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa mengatakan, fa farartu minkum walamma khiftukum, aku lari dari kamu ketika aku takut. Fa wahabali rabbi hukman, dan sekarang Tuhanku telah menganugerahi aku hukman, ilmu kearifan, waj'alni minal mursalin, dan menjadikan aku sebagai rasul. Wa tilka nikmatun tamunnuha alayya. Kata Nabi Musa, itu adalah nikmat yang engkau berikan kepadaku. Sementara kata Nabi Musa, an abadtu Bani Israel, kamu memperbudak Bani Israel. Bapak Ibu yang semuliakan, jadi ada ketimpangan yang dilihat Musa. Musa mengatakan, memang engkau telah memberikan beberapa kenikmatan kepadaku, tapi tidak sebanding dengan engkau memperbudak Bani Israel. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah dialog Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun untuk memberikan cahaya keimanan kepada Fir'aun. Akan tetapi Bapak Ibu yang semuliakan, pada intinya Fir'aun tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa inti daripada kajian kita pada saat ini dalam proses perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam, bahwa sepanjang dunia ini berjalan, Bapak Ibu yang semuliakan, kebaikan dengan kebatilan itu selalu sejalan.
sejalan bersama-sama, tapi ketahuilah yang akan menang pada akhir perjalanan kebaikanlah yang akan memenangkan kehidupan ini. Maka menjadilah orang-orang yang pendukung dalam kebaikan, jangan menjadi orang-orang yang pendukung dalam keburukan, karena pasti akhir perjalanan dunia ini dimenangkan oleh kebaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun bagaimanapun kejamnya Fir'aun, bagaimanapun hebatnya Fir'aun dengan tentaranya, tetapi Allah memusnahkan mereka dengan menenggelamkan di Laut Merah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dengan kisah Fir'aun ini bisa kita mengambil pelajaran bahwa kita senantiasa berada kepada kebaikan dan senantiasa membela kebaikan agar kebahagiaan dunia dan akhirat untuk umat manusia bisa tercapai insya Allah. Sekira untuk sementara sambil menunggu waktu, kalau ada yang ingin bertanya dalam persoalan ini, untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan ini, bagaimana hukumnya kita menghadiri pemakaman non-muslim atau hajatan non-muslim? Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira saya sering sampaikan kisah ini bahwa Ibnu Salul, salah seorang kafir musyrik yang ada di Madinah, telah menuduh baginda Rasulullah SAW, istrinya melakukan perbuatan selingkuh. Bahkan berita ini sudah menyebar di kota Madinah. Dalam riwayat, Rasulullah tidak pernah keluar dari rumahnya selama 3 hari 3 malam. Begitu hebatnya hoas atau berita buruk yang dialamatkan kepada baginda Rasulullah. Tetapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Bapak Ibu yang saya muliakan, anaknya datang kepada baginda Rasulullah untuk meminta bantuan pembeli kain kafan, dan Rasulullah berikan. Lalu permintaan kedua, supaya Rasulullah melayat bapaknya anak ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah datang. Permintaan yang ketiga, supaya Rasulullah mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Rasulullah mendoakan, meskipun dalam riwayat dalam Al-Quran Allah menjawab, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kalau kau minta ampunkan atau tidak minta ampunkan orang ini ya Muhammad, maka Allah tidak akan menerima ampunannya. Ini belajar dari sini Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa mendatangi pemakaman atau proses kematian seorang non muslim itu boleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan lihat dari sisi agamanya, tapi lihat dari sisi kemanusiaannya. Ini Rasulullah membuktikan, Bapak Ibu yang saya muliakan, memberikan bantuan, bahkan mendoakan, meskipun Allah memberitakan dalam Al-Quran doanya Rasulullah tidak diterima. Ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa dalam hal muamalah, baik itu ada hajatan atau dan sebagainya, sebagai sisi kemanusiaan kita harus datang Bapak Ibu yang saya muliakan. Persoalan agama, keyakinan adalah urusan pribadi kita, tapi persoalan hubungan sosial kemasyarakatan, mari kita saling bergandengan tangan Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Taubah, bagaimana Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak diawali dengan basmalah. Makanya ada beralasan bahwa itulah kami tidak membaca basmalah dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amrin
la yubda'u bismillah fahuwa ajzam. Bahwa setiap urusan, setiap pekerjaan yang kita tidak memulai dengan bismillah, kata Rasulullah, fahuwa ajzam. Meskipun ada hasilnya tetapi itu tidak maksimal. Kalau dalam bahasa kita itu maka apa selena. Kita tidak bisa berdasar kepada surah At-Taubah. Surah At-Taubah Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa tidak dimulai dengan bismillah? Karena surah At-Taubah itu bara'atun minallahi wa rasul. Itu pengumuman perang total terhadap orang kafir. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang kafir. Tidak ada jaminan. Makanya dalam surah Baratun itu berbicara, masih lanjutan dalam surah sebelumnya, berbicara tentang peperangan. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara tentang peperangan, maka ulama tafsir mengatakan meskipun memang kita harus melindungi anak-anak, melindungi perempuan, melindungi orang tua dalam hukum Islam peperangan, tetapi berbicara peperangan itu Bapak Ibu yang saya muliakan tidak perlu dilibatkan kasih sayang. Jangan-jangan misalnya Anda mau menembak, mestinya wah aku sedih. Nah, Anda yang ditembak oleh lawan. Makanya itu dalam surah Baratun berbicara tentang pengumuman perang total dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi ingat, yang memusuhi orang muslim. Karena ada dua kafir itu. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi inilah yang kita dianjurkan untuk memusuhi kalau dia memusuhi orang Islam. Kafir zimmi yang meminta perlindungan kepada orang Islam, itu tidak boleh kita memusuhi Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kita tidak bisa berdasar dari surah Bara'atun itu lalu kita tidak mau membaca bismillah, karena Nabi sendiri mengatakan kullu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam. Setiap memulai sesuatu itu harus dengan bismillah, kalau tidak meskipun ada hasilnya tidak maksimal. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam dunia fikih syariat memang ada 4 ulama besar diikuti oleh dunia Islam. Yang pertama Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal. Keempat ulama besar ini adalah rujukan Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang menjadi pertanyaan, bisakah kita mengambil pendapat satu dengan pendapat satu? Itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mengikuti keempat ini bukan wajib. Tetapi kita sebagai orang awam tidak memahami, ya kalau mau tertibnya, mengarahnya cara ibadah kita, ya karena kita orang awam tentu tidak bisa mengkaji pendapat-pendapat lain, ya ikuti salah satu di antara mereka. Kita orang awam, tapi orang-orang yang punya pengetahuan tinggi bisa membandingkan, itu tidak mengapa, karena itu tidak wajib. Tapi kita orang awam yang tidak punya pengetahuan, kita harus mengikuti satu imam yang yang kita yakini Bapak Ibu yang sebelahkan. Kita harus mengikuti supaya ibadah kita itu terarah, tidak bercampur baur. Kecuali kalau kita sudah tinggi memang kajian kita dan lain sebagainya, bisa kita mengambil pendapat dari sini, pengambil dari sini, dan ini sepanjang pendapat itu punya sandaran hukum dari Al-Quran dan hadis. Saya kira seperti itu. Taruhlah misalnya, betul, bismillah. Bismillah itu kan memang Rasulullah pernah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salatnya orang bagi orang yang salat lalu tidak membaca Al-Fatihah. Ini berangkat dari hadis ini. Inilah yang dinamakan fikih. Yang dimaksud fikih itu Pak Bu, pemahaman. Bagaimana ulama meneliti hadis ini lalu memberikan pemahaman yang berbeda. Satu, Syafi'i mengatakan bahwa seorang imam
Ya, kalau dia sudah baca Al-Fatihah, berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Makanya yang mengikut Syafi'i itu imam, kentara dia diam sejenak, memberi kesempatan makmum. Maliki dengan Abu Hanifah tidak memberi kesempatan, karena dia menganggap bacaan imam itu masuk kategori bacaan makmum, karena namanya makmum mengikut kepada imam. Inilah namanya fikih Bapak Ibu yang saya muliakan. Satu sandaran hukum, satu rujukan hadis, tapi berbagai pemahaman. Itu silahkan yang mau mengikuti Syafi'iyah, silahkan yang mau mengikuti Malikiyah. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali saya katakan, kita sebagai orang awam tentu harus punya rujukan satu, supaya kita tidak bingung. Kenapa begini? Kenapa begini? Karena kita tidak tahu misalnya sumbernya. Saya kira seperti itu. Wallahu alam bisa. Terkait yang kedua tentang zikir, ya. Di rakaat keempat, betul. Di rakaat keempat kalau kita masbu Bapak yang kita sendiri, orang sudah berzikir, tidak bisa sampai Al-Fatihahnya, diulang-ulangi Pak Bu, karena tidak sah rakaat keempat itu kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. Kalau kita sudah tinggal sendirian, diulangi, tidak boleh, tidak mengatakan dia boleh pelatih Al-Fatihah pakai bawahnya agak sana sudah nih, tidak, tetap kita harus sampai, karena sudah tidak ada nih imam. Ya, biarpun orang berzikir diulang-ulangi, kalau sampai 3 kali baru bagus bismillahnya, ulangi sampai 3 kali, karena tidak boleh kita tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dihitung rakaat pertama kalau tidak dibaca surah, rakaat keempat kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. Saya kira seperti Allah a'lam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertemuan pertama Musa dengan ibunya itu Pak, itu ketika Musa selalu menangis, tidak ada yang bisa menyusui, menete. Seluruh perempuan didatangkan, tidak ada yang bisa mendiamkan Musa karena tidak mau nete sama wanita lain. Lalu kakak perempuannya ini mengatakan kepada istrinya Firaun, bisakah aku panggilkan seorang ibu yang bisa memberikan air susu yang bisa menenangkan? Lalu disuruhlah datangkan ibu itu, yang notabene ibunya sendiri Musa. Ketika ibunya Musa yang menyusui sendiri Musa, barulah dia Musa. Inilah pertemuan pertama antara Musa dengan ibunya, ketika dia menyusui dan dia tidak menangis, dan tinggallah ibunya juga dalam istana untuk merawat anaknya sendiri. Jadi ibunya Musa sama-sama dengan Musa sesuai dengan janji Allah bahwa kami akan kembalikan kepada kamu. Buanglah Musa, kami akan kembalikan. Janji Allah sudah terpenuhi. Disitulah pertemuan pertama dengan ibunya ketika datang untuk menyusui anaknya. Tadi itu pertanyaan kedua, saya belum paham sekali apa. Kalau dalam peristiwa tentang pemukulan Musa, itu tidak disyaratkan dalam riwayat. Saya belum pernah mendapatkan Musa itu mendapat pukulan dari ini. Tetapi kalau Musa yang memukul dengan bangsa Kipti, itu betul. Nah, Musa yang memukul bangsa Kipti 1 kali langsung meninggal. Maka itulah yang dikatakan waktu itu aku memang tersesat dan aku sudah mendapat hidayah. Tapi kalau riwayat tentang Musa dipukul sampai terbelah bibirnya dan perutnya, itu saya belum dapatkan dalam kisah ini. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salatnya orang dihitung kalau dia tidak baca surah Al-Fatihah. Makanya tadi diberi kesempatan kalau Imam Syafi'i membaca makmum surah Al-Fatihah. Ya, yang kedua, bagaimana kalau imam sudah baca penguku, ya kan? Membaca surah setelah Al-Fatihah itu Pak Bu hanya sunat muakkad. Sunnah muakkad. Apa yang dilakukan seorang makmum ketika imam membaca surah setelah surah Al-Fatihah,
Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, faiza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Faiza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Kalau imam membaca surah, maka makmum itu mendengarkan dan meresapi. Jadi tidak mesti makmum membaca surah Al-Fatihah, tidak, karena sudah tadi. Yang kedua, tidak mesti makmum membaca surah. Ini dianjurkan untuk fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan resapi baca imam, la'allakum turhamun, supaya kita bisa mendapat rahmat. Seperti itu, wallahu alam bissawab. Makasih. Singkat saja ya. Ketika Nabi Musa disuguhi dua pilihan antara roti dengan api, makanya ketika Firaun menggendong Musa, lalu ditarik jenggotnya oleh Musa, keluar air matanya Firaun. Kata Firaun, ini masih kecil sudah membuat aku menangis. Jangan-jangan nanti besar dia membunuh aku. Harus saya bunuh, karena waktu itu setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Kata istrinya, jangan, anak-anak itu tidak memahami apa-apa, belum tahu apa-apa. Dia bilang, Firaun, buktinya apa? Istrinya mengatakan, kalau kamu lihat bahwa anak-anak itu tidak tahu apa-apa, coba sodorkan makanan dengan api. Kalau dia terima, kalau dia pegang roti, berarti dia tahu apa-apa. Itu adalah makanan yang bagus. Tapi kalau dia pegang api, berarti dia tidak tahu apa-apa. Maka diseluruhkanlah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata waktu itu hampir dalam riwayat Musa mengambil roti. Tetapi Allah memerintahkan Jibril, ambil tangannya Musa, pindahkan ke api. Demi untuk keselamatan Musa. Bapak Ibu yang saya muliakan, membuktikan bahwa Musa itu ma'asum, terpelihara dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi-nabi itu terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, memang Musa diberikan, kalau bahasa Bugis kita, cenindara. Makanya ketika Allah mengatakan kepada ibunya, coba alirkan, buang Musa, wa alqaitu alaika mahabbah wa litusni ala aini, aku akan berikan kepada Musa cinta kasih, maka gembiralah, ya, senanglah orang-orang setiap mata yang memandang. Jadi itulah yang menjadikan Musa selamat di dalam istana Firaun, meskipun kita tahu Firaun itu lebih kejam, Bapak Ibu yang sebelahkan. Jadi karena siang telah tiba, Bapak Ibu yang sebelahkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, kita mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berjalan kepada jalan yang terpetunjuk. Mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Syaratan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.